Oke, sekarang kita akan belajar tentang sifat bayangan cermin cekung. Pertama adalah kita harus gambar dulu. Ada garis, kemudian ada cermin cekung. Cermin cekung itu dia mencekung ke dalam ya. Nah, di cermin cekung itu ya, itu ada yang namanya titik fokus dan titik R. Jari-jari, Lukna. Jadi R itu jari-jari. Kalau kamu lihat nih ya, ini tuh seperti lingkaran nggak sih? Coba. Tuh, ya nggak? Ya, makanya dia ada jari-jari. Dari jarak ke sini sampai ke sini itu kan jari-jari ya. Tuh, gitu ya, jari-jari. Maka disebutnya R. Jari-jarinya. Jari-jari cerminnya. Nah, F itu adalah fokus. Kita tulisnya fokus. R itu kakak bilangnya adalah jari-jari. Nah, R itu adalah 2 kali fokus, Lukna. 2 kali fokus. Berarti apa? Kalau fokusnya itu jaraknya adalah misalnya nih ya 2 cm, berarti R-nya berapa, Lukna? 4 cm. Mantap. Seperti itu. Kemudian, oh iya lupa ya, kita kasih judul dulu, cermin cekung. Nah, di cermin cekung itu ada 4 ruangan, Lukna. Ini yang pertama adalah ruang pertama, yaitu antara fokus dengan cerminnya. Kemudian ruang kedua adalah antara fokus dengan jari-jari. Lalu ada ruang ketiga, yaitu di atas jari-jari. Lalu ruang 4 adalah yang ini, di belakang cermin. Jadi kalau ada orang mau ngaca, itu dia di depan cerminnya. Berarti depan cerminnya di sinilah ya orangnya, gitu ya. Nah, berarti di sini adalah di belakang cerminnya, di belakang cermin cekung. Apa aja sih contoh cermin cekung, Lukna? Ya, salah contohnya yang kamu sering lihat sehari-hari adalah sendok ya. Karena sendok itu kan dia mencekung. Nah, itu. Coba kamu ngaca di depan sendok nanti. Apa yang sama nggak dengan teori yang kita pelajari? Kita lihat ya. Di sini ada ruang. Di sini ada bayangan. Di sini ada sifat. Nah, kakak akan buat tabel, sedikit tabel ya, walaupun nggak terlalu bagus banget sih tabelnya ya. Mudah-mudahan bagus. Oke, kita lihat. Nah, apabila benda di ruang 1, maksudnya ada benda nih, kayak orang ini di ruang berapa, Lukna? Ruang 1 kan ya? Nah, apabila benda di ruang 1, maka bayangannya akan di ruang 4. Kenapa? Karena gini, kaidahnya harus sama dengan 5, Lukna. 1 tambah 4 berapa? Berarti kalau orang atau benda di ruang 2, misalnya di sini dia. Berarti bayangannya di mana, Lukna? Di 3. Berarti kalau ruang orangnya di ruang 3, bayangannya di 2. Ah, gitu. Easy kan? Easy banget. Lalu bagaimana sifatnya, Lukna? Apabila orang di ruang 1, maka dia akan melihat sifat bayangannya dia, akan melihat, maksudnya bayangan di cerminnya, dia akan melihat, yaitu tegak, terus diperbesar, maya. Kenapa maya? Karena bayangannya ada di ruang 4, dan ruang 4 itu di belakang cermin, maka dia maya. Paham? Di belakang cermin, kayak kita nih, cermin, kita ngaca di cermin datar nih, kan ada bayangan kita di dalam cermin itu kan? Nah, itu maya. Paham? Karena di belakang, tidak nyata, kita nggak bisa pegang bayangan kita yang ada di dalam kaca itu, betul nggak? Iya, dia itu maya. Gitu. Tapi nanti juga ada bayangan yang nyata, Lukna. Tapi tetap aja kita nggak bisa pegang juga, gitu. Tapi dia seolah-olah nyata gitu, seolah-olah kayak keluar gitu bayangannya. Tapi kita juga tetap nggak bisa pegang. Nantilah kita akan pelajari yang apabila dia di ruang 2 bendanya ya. Oke, apabila dia di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Berarti kan gini kan, kalau yang pertama itu kan berarti gini. Kalau dia di ruang 1, maka dia di ruang 4, berarti dia tegak diperbesar, berarti orangnya tegak, berarti tegak itu nggak kebalik ya, Lukna ya. Nah, itu diperbesar berarti dia makin besar, tapi dia maya gitu.
Kamu pernah nggak ngaca tapi kebalik muka kamu? Pernah nggak? Nah, coba kamu nanti ngaca, ambil sendok. Nih, kakak nunjukin ya, bayangan. Bayangan di sendok. Bayangan di sendok. Mana ya? Sebentar, bayangan terbalik di sendok. Kamu ada sendok nggak di rumah? Oh, di bawah ya. Ah, lihat ini. Lihat. Orang ini kebalik nggak, Lupna? Iya, kayak gitu maksudnya. Jadi terbalik, padahal dia ngacanya nggak kayak gitu. Paham? Nah, itu dia. Jadi kalau itu nanti. Nah, sekarang kalau apabila dia itu di ruang 2 ya. Bendanya di ruang 2. Maka bayangannya di ruang 3. Apa sifatnya? Yaitu sifatnya dia terbalik, Lupna. Terbalik, kita lihat. Terbalik. Kalau tegak dia nggak kebalik ya. Dan dia tambah besar ya. Diperbesar. Diperbesar dan nyata. Kenapa nyata? Karena bayangan yang terbentuk itu di depan cermin cekung. Jadi dia nyata. Paham? Nah, gini aja ngapalinnya biar enak ya. Apabila dia nyata, Lupna, itu udah pasti terbalik. Gitu loh. Paham? Nah, karena dia dari ruang 2, bayangan ketiga, itu kan tambah besar ya. Dari 2 ke 3 tambah besar kan? Nah, berarti diperbesar. Nah, apabila benda di ruang 3, misalnya bendanya di ruang 3 nih, maka bayangannya di ruang 2, tapi dia itu terbalik. Karena dia nyata ya. Nah, karena dia terbalik, tapi karena dari 3 ke 2, maka dia jadi diperkecil. Jadi terbalik, diperkecil, diperkecil, nyata. Begitu. Itu adalah sifat-sifat dari cermin cekung. Kira-kira bisa nggak nih? Hafal nggak kira-kira? Mudah-mudahan bisa dan hafal ya. Belum ya, karena ini gampang lah. Coba kalau kakak lihat, kita lihat ya, diberikan pernyataan, siswa dapat menentukan sifat istimewa. Oh, sifat istimewa, berarti sifat istimewa yang tadi, Lupna. Ingat nggak kamu? Yang ini nih. Nah, ini nih. Sifat istimewa. Nah, ini sifat istimewa nih. Sifat-sifat sebagai berikut. Sinar istimewa pada cermin cekung dapat diartikan sebagai berikut. Nah, ini sifat-sifat istimewanya. Sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kayak gitu. Sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang yang melalui pusat kelengkungan cermin cekung dipantulkan melalui jalan semula. Nanti ada sifat-sifat cermin cekung. Nanti sebentar, sifat-sifatnya. Nah, tapi kalau yang ini, yang diberikan gambar cermin cekung, siswa dapat menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, itu adalah yang ini, yang pelajaran yang ini, pelajaran yang kakak kasih tadi, seperti itu. Coba kakak tanya sama kamu, Lupna. Misalnya ada gambar nih, Lupna ya. Dia bilang titik fokusnya itu adalah 20 cm. Titik fokus 20 cm. Nah, benda itu terletak di 30 cm, benda X 30 cm di depan cermin cekung. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sifat bayangan benda tersebut? Kira-kira tahu nggak, Lupna?
Iya, benar, ruang 2. Apa sifat ya? Ah, iya, betul. Kira-kira seperti itu, Lupna ya. Karena dia kenapa? Karena R-nya pasti berapa? 40 ya. Karena bendanya di 30, maka dia ruangnya 2. Karena dia ruang 2, bayangan ruang 3. Ya kan? Karena ruang 3 yaitu tadi nyata, terbalik, diperbesar. Gitu, Lupna, kira-kira soalnya. Oke? Tapi itu soal yang mudahnya ya. Kita prediksi soal yang mudahnya. Nah, tapi ada juga soal yang dia menggunakan rumus, Lupna. Ada yang menggunakan rumus. Tapi nantilah ya. Next time lah ya, kakak akan buat videonya yang menggunakan rumus. Ini cuman pendahuluan aja dulu bagaimana sifat-sifatnya. Sifat apa ya? Rumus, Lupna. Ada yang menggunakan rumus. Tapi nantilah ya. Next time lah ya, kakak akan buat videonya yang menggunakan rumus. Ini cuman pendahuluan aja dulu bagaimana sifat-sifatnya. Sifat apa ya? Sifat-sifat bayangannya dulu, belum pakai rumusnya. Kalau ada rumusnya yang ini nih, rumusnya nih. Mana ya? Where is the rumus? Nah, ini nih rumusnya nih. Kelihatan nggak? Seper F, seper SO, plus seper I, yaitu rumusnya ya. Tapi nanti kakak akan buat videonya tentang bagaimana cara menggunakan rumus itu dan apa hubungannya dengan sifat-sifat bayangan. Nah, untuk sinar-sinar bayangan istimewa, sifat-sifat bayangan istimewa pada cermin cekung, kamu tinggal lihat di Google sifat sinar istimewa pada cermin cekung, tinggal lihat di Google aja. Cermin cembung ya ini. Nah, ini sifat-sifatnya ya, Lupna ya. Tinggal dilihat di Google sifat-sifatnya. Simpan sebagai gambar lagi, salah. Nah, ini sifat-sifat sinar istimewanya. Ya, yang pertama adalah kalau kita bahasakan sinar datang. Ini kan ada sinar datang, Lupna. Kelihatan nggak? Halo? Ini kan sumbu utama nih. Sejajar nggak dia dengan sumbu utama? Sejajar ya? Yang datang ya. Nanti dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu yang pertama sifatnya. Oke? Yang kedua sifatnya adalah apabila sinar datang melalui titik fokus. Ini kan datangnya lewat titik fokus sekarang ya. Ya gak? Maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lihat nggak? Sejajar nggak sinar pantulnya dengan sumbu utama? Sejajar ya? Iya, sejajar. Nah, yang ketiga sifatnya adalah apabila dia datang, sinar datang masuk ke titik R. Ini kan R ya, M sama R sama ya. Dia masuk ke titik R, maka dia akan dipantulkan melalui titik R itu juga. Paham nggak? Nih, kamu lihat nih. Ini sinar datangnya kelihatan nggak? Melalui M. Kelihatan nggak? Nah, dia masukkan ke dalam R ya. Nah, dia pantulkan lagi. Lihat, ini pulangnya kan, ini pulang nih, tanda panah keluar ya. Dia lewat situ lagi, betul? Nah, itu adalah maksud dari kalimat itu. Benar ya? Ah, ini. Maksud dari kalimat yang ini. Sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang yang melalui pusat kelengkungan atau R, pusat kelengkungan itu R. Cermin dipantulkan melalui jalan semula, yaitu R tadi. Paham? Nah, itu adalah gambarnya, nanti kakak kirim ke WhatsApp. Oke? Paham ya, Lupna ya? Oke, sebagai latihan soal, nanti mungkin kakak akan kirim latihan soalnya. Dan juga kakak akan kakak kirim video pembahasannya. Tenang aja. Oke, terima kasih teman-teman yang telah bergabung di pelajaran kakak. Semoga mudah-mudahan mudah dimengerti ya, teman-teman ya. Oke, dadah. Sampai jumpa.